Seseorang kelak akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai tatkala dia hidup di dunia. Itu tandanya orang nanti di dalam kubur, di mahsyar, dan di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan kita akan duduk dengan siapa, berada di barisannya siapa teman kita di situ tergantung saat ini kita hidup. Tergantung malam hari ini dan malam-malam berikutnya. Siapa orang yang paling jenengan cintai di dalam hati? Siapa orang yang selalu kita ingat, mau tidur, bangun tidur, dalam keadaan senang, dalam keadaan susah? Siapa yang paling kita cintai dan selalu kita ingat? Itu yang akan menjadi sahabatmu, yang akan menjadi temanmu di dalam kubur, di mahsyar, dan di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi aliasnya, hidup ini di dunia gambaran hidup panjenengan nanti di akhirat. Kalau Anda ingin tahu nasib panjenengan di akhirat seperti apa, lihat hidup jenengan di dunia seperti apa. Karena dunia ini gambaran hidup kita di akhirat. Di dunia Anda berteman dengan orang yang dimurkai oleh Allah, musuhnya Allah, menjalankan larangan Allah, malah meninggalkan perintah Allah, maka di akhirat Anda akan duduk dengan orang seperti itu, aliasnya orang yang mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dulu ketika saya pertama kali hadir di IAIN ini, saya pernah berbicara di atas panggung sedikit bahwa hidup di dunia seseorang itu akan selamat atau tidak, akan jadi orang baik atau tidak, di samping bagaimana didikan orang tuanya, yang terpenting juga siapa sahabatnya, siapa temannya, dan apa perkumpulan yang dia duduki, yang dia hadiri di tempat itu. Hati, karena sahabat, teman itu juga menentukan nasib kita. Makanya orang Arab itu mengatakan manjalis jalis. Sopo wonge sing nunggu karo wong model kaya ngono bakal dadi kaya ngono. Sampean nggak pernah kenal minum-minuman keras, sampean nggak pernah kenal dengan narkoba, tapi kalau sampean bersahabat dan selalu duduk bareng dengan orang yang suka minuman keras dan minum dan suka mengkonsumsi narkoba, lambat laun kita juga akan ketularan seperti ini. Ini karena manusia itu makhluk Allah yang paling gampang berubah-ubah itu adalah manusia. Yang paling cepat berubah itu adalah makhluk namanya manusia. Menungso iku iso urip ning diwai. Buktine di kutub utara itu manusia bisa hidup. Di padang pasir yang panas luar biasa manusia bisa hidup. Di Indonesia yang seperti ini bisa hidup. Di Eropa yang dinginnya luar biasa hidup. Di Afrika yang panas seperti itu orang bisa hidup. Tapi selain manusia, kalau Allah sudah menciptakan dia hidupnya di kutub utara, kaya beruang kutub, gowo nang Solo mati. Sumuk ora kuat. Tapi wong Solo lahir nang Solo, digawa nang kutub utara tetap urip. Karena manusia itu perubahannya begitu cepat. Makanya para salafun sholeh, para guru-guru kita, para ulama kita, kalau selesai sholat, selesai habis sholat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, doa yang pertama kali dibaca apa? Ya mughalibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang bisa membolak-balikkan hati manusia, selalu palingkanlah diriku kepada agamamu, kepada agama Islam, kepada agama yang kau ridhoi. Kenapa? Orang ulama-ulama kita sudah tahu, menungso iku walaupun wis sholat, walaupun wis poso, walaupun wis zakat sergap, sekolah sudah baik, kalau kumpulannya orang nggak baik, dia juga bisa jadi orang nggak baik. Ki menungso, menus-menus kaget dosa. Menus-menus kaget dosa, itu menungso. Makanya kumpulan-kumpulan model seperti malam hari ini dan di kumpulan di pengajian yang lain-lain itu menentukan nasib panjenengan di akhirat seperti apa, itu kumpulan dunia ini. Makanya dengan diadakannya hall, adakannya manakib, adakannya majelis sholawat, itu supaya apa? Hidup kita di akhirat diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita berharap hidup kita di dunia diselamatkan berkat wasilah Rasulullah, berkat wasilah para ulama, para habaib, para kiai. Dan kita berharap nanti ketika kita masuk ke liang lahat, kita masuk ke dalam alam barzah, yang mendampingi kita, yang menjadi sahabat kita di situ adalah para kiai, para habaib, para ulama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Begitu juga tatkala kita dibangkitkan nanti di mahsyar,
Yang pertama kali yang kita lihat siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin. Karena diceritakan di dalam kitabnya para guru-guru kita, para ulama-ulama kita, nanti di mahsyar ada kalanya orang itu dibangkitkan wajahnya berupa hewan. Kenapa? Karena kelakuannya di dunia kayak hewan. Karena hidupnya di dunia nggak mau ikut aturannya Allah, hidupnya semena-mena seperti hewan. Maka nanti di mahsyar begitu dibangkitkan tubuhnya tubuh manusia tapi kepalanya berbentuk hewan. Hati-hati ini hidup ini di dunia ini gambaran hidup jenengan di akhirat. Banyak orang-orang sekarang itu terlalu enteng, gampang. Alah gampang kok arep mati tobat. Alah gampang sik nom lah foya-foya dhisik sik sehat. Jadi ini Kanjeng Nabi, umat Kanjeng Nabi itu berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Nek sampean kenalan wong Jawa ora apa-apa. Kalau sampean punya kenalan dengan malaikat itu enggak apa-apa. Dapat PA dari malaikat Israel. Israel, umur saya berapa tahun? 80, sekolah ora apa-apa. Masalahnya kita enggak ada yang dapat jaminan dari Allah. Itu sirnya Allah, rahasia Allah, tidak ada yang tahu manusia umurnya berapa. Ada kalanya yang masih muda meninggal dunia, ada yang kalanya sudah tua orang mati-mati. Sampai dungannya nyuwun mati tembus Allah, ya Allah, kula mau diare kapan? Ora mau diare. Malah anakku wis mati kabeh, putuku wis mati kabeh, aku sik urip. Ada kalanya enggak bisa dijamin hidup ini. Makanya hidup di dunia ini, ayo pinter-pinter mencari majlis-majlis yang baik, sahabat yang baik, sahabat yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir dari saya mau cerita. Saya mau cerita ini terakhir. Ini udah ceramah, ini cerita. Kejadian nyata. Sahabat saya. Saya punya teman dulu. Teman saya itu, Yon saya urip iki prakaro-karo. Urip iki koncone iki botol minuman keras. Pokoknya nggak bisa lepas kan dari minuman keras. Satu waktu dia mendatangi saya, dia ingin jadi orang baik. Dia bilang sama saya, Bib, jenengan sakit nulung kula mboten. Kula niki pengin berhenti dari minuman keras, pengin jadi orang baik. Bisa, saya bilang. Syaratnya gampang, tinggal di rumah saya. Ojo tinggal nang omahmu, tinggal nang omahku. Melu aku terus, apa sing tak ngomong aku lakoni, sing aku ngelarang ojo mak lakoni. Oke, siap. Nek sampean betul-betul pengin jadi orang baik. Tinggal di rumah saya 4 bulan. Alhamdulillah selama 4 bulan gak pernah kenal dengan minuman keras, sholat berjamaah dengan saya, sampai puasa ikut sahur dengan saya, buka puasa bareng sama saya, sholat tarawih berjamaah dengan saya. Menjelang puasa persis 4 bulan. Subhanallah setelah 4 bulan lebih, satu hari dia hilang. Nah, kemana saya tidak tahu. Saya telepon HP-nya nggak diangkat. Ternyata jam 3 subuh, saya telepon HP-nya ada yang angkat. Yang angkat Brimob, yang angkat anggota TNI, bukan Brimob, anggota TNI, kepolisian, tentara yang angkat. Halo, ini mana? Jenengan Habibitin, ini teman jenengan saya amankan. Kenapa Pak masalahnya? Masalahnya dia tadi marah-marah dalam keadaan mabuk, ngantem wong. Jadi saya amankan, ini HP-nya dari saya. Ini 4 bulan sholat sama saya terus. Malah satu malam itu dia jalan keadaan mabuk. Saya datangi, saya jemput, saya bawa pulang. Setelah bangun pagi, bangun tidur, dia sadar, saya tanya, kowe iki kenapa? Sudah 4 bulan kamu jadi orang baik sama saya begini. Dia cerita. Ternyata dia itu hanya didatangi oleh sahabatnya yang lama nggak ketemu, dan sahabatnya malam hari itu merayakan ulang tahun. Kata temannya, kalau kamu sahabat sejati, ayo temani saya minum minuman keras. Ini sahabat sejati ya. Nek kon pancen koncoku sing setia, ayo ini sekarang saya beli minuman keras, ayo minum bareng-bareng. Demi sahabatnya, dia bilang, demi sahabat saya yang sudah datang jauh-jauh, saya minum minuman keras yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa cerita ini saya sampaikan pada jenengan? Orang kalau ngajak minum minuman keras, itu bukan sahabat, itu iblis. Kenapa? Karena iblis sudah berjanji kepada Allah ketika dibuang dari surga ke dunia ini, mengatakan pada Allah, saya akan selalu mengajak anak cucu Adam ini untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam cara. Di antaranya dengan apa? Mengaku sebagai sahabat sejati. Kami tak kandani. Kalau ada orang mengatakan bahwa sahabat sejati tapi ngajak jenengan mendem,
ngajak jenengan menyekutukan Allah, ngajak jenengan berbuat yang tidak diridhoi oleh Allah, tinggalkan orang itu karena itu bukan sahabat. Itu adalah kroninya iblis, alias tentara-tentaranya iblis yang ada di dunia. Kedua, kenapa saya cerita ini? Yang orang tadi mengatakan kalau Anda sahabat sejati, nek sampean mati atau saya mati, itu orang yang tadi mengatakan sahabat sejati nggak bisa nulungi sampean. Mlebu kuburan dewe-dewe. Kisah ngomong sahabat sejati, mati ini kuburan yang nanti orang ngerti. Kita masuk dalam kuburan ketika malaikat mungkar nakir menanyakan kepada kita, man rabbuka, man nabiyuka, wa man kiblatuka, wa man ihwanuka. Ketika ditanyakan gitu, koncone sampean yang tadi mengatakan sahabat sejati, orang iso nulungi. Jadi orang sahabat sejati kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Orang yang paling setia kepada kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang tidak akan pernah meninggalkan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang selalu peduli kepada kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang selalu mendoakan kita di saat kita lupa kepada dirinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau jenengan mau cari siapa sahabat sejati, siapa teman yang paling baik, siapa orang yang harus kita dekati, satu orang, Nabi Muhammad SAW. Nanti di mahsyar, ketika manusia sudah mati semua, dunia ini sudah hancur, kiamat, pertama kali yang dibangkitkan oleh Allah Nabi Muhammad. Yang pertama kali dibangkitkan Rasulullah SAW. Rasulullah dikirim baju yang terbaik dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikirim dengan bidadari-bidadari yang tercantik dari surga untuk menjemput Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi Muhammad bangkit di mahsyar pertama kali, bangun pertama kali, pertanyaan dari Nabi Muhammad kepada malaikat Jibril, "Kaifa ummati ya Jibril?" Bagaimana nasib umatku orang Solo? Bagaimana nasib umatku orang Yogyakarta? Bagaimana nasib umatku orang Klaten? Bagaimana nasib umatku orang Pekalongan? Orang Amerika, orang Perancis, orang Eropa, orang Afrika, orang Asia. Apakah mereka masuk neraka atau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama kali ingat pada panjenengan dan saya adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau jenengan lupa pada Nabi, jangan khawatir. Jenengan lupa pada Nabi, Nabi tetap ingat kepada panjenengan. Tapi kalau jenengan selalu lupa pada Nabi Muhammad, itu artinya umat yang tidak tahu diri kepada Rasulullah SAW. Orang wisin kalau kanjeng Nabi. Maka dikatakan, man lam yaskurin nas, lam yaskurillah. Sopo wonge sing ora ngerti matur nuwun nang padha-padhane menungso, padha wae ora ngerti matur nuwun teng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jenengan kalian kula sholawatan iki dalam rangka matur nuwun teng kanjeng Nabi. Kalau bukan sebab Nabi Muhammad, jenengan tidak kenal Allah. Kalau bukan sebab Nabi Muhammad, jenengan tidak kenal mana yang halal yang haram. Kalau bukan sebab karena Nabi Muhammad, jenengan tidak bakal berbakti kepada kedua orang tua. Semuanya sebab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya ngakeh mau sholawat. Hadir di majelis sholawat, berangkat dari rumah niat thalabul ilm, niat melurus syafaat kanjeng Nabi, niat bungah ke kanjeng Nabi, niat berkah dari Rasulullah SAW. Pulang dari tempat ini membawa semua oleh-oleh berkah dari sholawat yang kita baca. Pulang dari tempat ini, insya Allah nama kita satu persatu dihafal oleh Rasulullah SAW. Pulang dari tempat ini, insya Allah wajah-wajah kita satu persatu dihafal oleh Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena setiap jenengan bersolawat kepada Nabi Muhammad, sekali kita bersolawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, maka malaikat langsung terbang menghadap kepada Nabi Muhammad dan menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, umat panjenengan namanya Fulan bin Fulan malam hari ini mengucapkan sholawat dan salam pada panjenengan. Dan setiap kali kita membacakan salam pada Nabi Muhammad, Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, Assalamualaikum ayyuhan nabi, itu pasti dijawab oleh Rasulullah. Karena Rasulullah yang mengatakan mengucapkan salam itu hukumnya sunnah dan menjawab salam hukumnya wajib. Jadi setiap jenengan mengucap salam pada Nabi Muhammad pasti wajib dijawab oleh Rasulullah SAW. Bedone al kupingu tidak benar. Apa yang tidak ada? Al kupingu panjenengan kalian kula nggak bisa mendengar suara indahnya Nabi Muhammad SAW. Tapi ada orang-orang yang bisa mendengar suaranya Nabi. Di antaranya siapa? Di antaranya cucunya Nabi Muhammad yang hidupnya setelah Rasulullah, namanya Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucunya Fatimatuz Zahra. Itu kalau lagi sholat, sholatnya 1000 rakaat. Sedina iki 1000 rakaat. Makanya julukannya As-Sajjad.
Wong sing selalu sujud kepada Allah, sewu rakaat sedina, putune Nabi. Itu kalau mengucapkan salam pada Nabi, Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, disalam, dijawab oleh Nabi. Dan makmumnya juga dengar suara Nabi Muhammad. Kenapa bisa begitu? Karena telinganya Imam Ali Zainal Abidin gak pernah mendengar yang harum-harum. Karena telinganya dibiasakan mendengar kalimat yang baik-baik. Mendengarkan Al-Quran, mendengarkan hadisnya Nabi, mendengarkan petuahnya gurunya, mendengarkan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau jenengan pingin dengar suaranya Nabi, kalau jenengan pingin mimpi Nabi Muhammad, kalau jenengan pingin mata ini memandang wajahnya Rasulullah, belajar dari sekarang. Mata ini dilatih untuk selalu melihat yang halal-halal. Telinga ini dilatih untuk selalu mendengar yang baik-baik. Hidung ini biasakan mencium yang halal, yang baunya bagus-bagus, jangan yang gak bagus. Kenapa? Wangi itu, wanginya Nabi Muhammad tidak tertandingi di dunia ini. Paling wangi Rasulullah. Kalau hidung ini ingin bisa mencium Nabi Muhammad, biasakan yang halal-halal. Terutama hati kita. Dikatakan oleh guru kita, termasuk salah satu kuncinya orang biar bisa mimpi Nabi Muhammad adalah memperbanyak sholawat. Di antaranya juga apa? Jogoon hatimu. Bersihkan selalu hati kita. Jaga hati ini, jangan selalu suudzon pada orang. Jauhkan dari hasud, jauhkan dari iri dan dengki, jauhkan dari suudzon kepada orang. Insya Allah nggak lama dengan berkah sholawat, dengan akan bisa bermimpi berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin. Sopo wonge saya bisa mimpi kanjeng Nabi, insya Allah akan berjumpa dengan Nabi Muhammad dalam keadaan terjaga, dalam keadaan tidak tertidur, dalam keadaan yaqdhah, akan berjumpa dengan Nabi Muhammad. Dan barang siapa berjumpa dengan Nabi Muhammad, tidak ada tempatnya kecuali di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma Amin. amin ya rabbal alamin. Maka dari itu ayo di majlis yang mulia malam hari ini kita niatkan supaya ke depan kita menjadi orang yang jauh lebih baik, baik dalam hal akhlak kita, dalam hal ibadah kita, dan budi pekerti kita, dan nasib kita semoga dijadikan lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma Amin. amin ya rabbal Amin. alamin.